Amerika Serikat menggunakan kelemahannya untuk bersaing dengan China di think tank. Apa tidak salah dengar? Memang cukup menarik ketika melihat Amerika Serikat bermaksud mencontek China untuk membantu pembangunan infrastruktur negara-negara di Timur Tengah. Salah satu poin terpenting adalah membangun jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh Timur Tengah dengan menggunakan teknologi infrastruktur India. Tampaknya mencontek China akan menjadi tren perkembangan dunia. Namun masalahnya adalah, bisakah mereka sukses menyalinya? Ya, Anda tidak salah dengar. Amerika Serikat ingin bekerja sama dengan India, Uni Emirat Arab, dan Israel untuk membangun jalur kereta api yang dinamakan I2U2. I2U2 adalah sekelompok pemimpin yang dibentuk Amerika Serikat yang terdiri dari India, Israel, the United Arab Emirates, and the United States, khusus untuk bersaing dengan proyek infrastruktur Belt and Road di think tank. Terus terang, saya sangat mengagumi keberanian Uni Emirat Arab untuk kerjasama infrastruktur ini dengan Paman Sam dan India. Bisakah Anda membayangkan Amerika Serikat yang mencapai rekor penggelinciran kereta api lebih dari 17.000 kali dalam 10 tahun terakhir? Ataupun adegan orang-orang yang bergelantungan di kereta bobrok di India akan menggunakan teknologinya bersaing dengan monster pembangun infrastruktur dunia, China, di Timur Tengah. Ya, harus diakui, dunia ini memang aneh tapi nyata. Jadi, saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan tidak habis berpikir mengenai komitmen negara paling adidaya Paman Sam dengan partner Timur Tengahnya ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita menganalisisnya secara simpel. Pertama-tama, pembangunan kereta api membutuhkan investasi yang sangat besar dengan keuntungan yang cukup rendah plus ROI hasil yang sangat lambat. Jadi, apakah Anda yakin Paman Sam yang telah terbiasa mencetak dolar dan memperoleh kekayaan dengan begitu mudah akan bersedia melakukan hal seperti itu? Just FYI, konstruksi kereta api adalah konstruksi infrastruktur yang sangat khas. Butuh jangka waktu yang sangat lama, setidaknya 10 tahun. Jangankan berharap untuk menghasilkan keuntungan, tidak rugi atau bangkrut, udah alhamdulillah. Ataupun negara-negara Uni Emirat Arab yang tidak kekurangan duit, jika mereka bersedia menggunakan duitnya sendiri untuk pembangunan rel kereta api. Untuk apa mereka melibatkan Paman Sam? Kedua, siapa yang akan berinvestasi ratusan miliar dolar untuk seluruh think tank? Pemerintahan Biden atau dana modal Wall Street? Mereka yang telah terbiasa mendapatkan uang cepat dari hasil penjualan senjata, apakah bersedia investasi untuk proyek demikian? Apalagi di saat seperti ini, di mana kedua partai bertengkar untuk menaikkan plafon utang untuk meminjam lebih banyak utang. Mungkin Anda juga harus bertanya, apakah Kongres Amerika Serikat dapat menyetujui proyek semacam ini? Ini kemudian melibatkan isu ketiga, yaitu teknologi kereta api. Pertanyaannya, apakah Paman Sam ingin membangun rel kereta api biasa di Timur Tengah atau rel kereta cepat seperti China? Bayangkan jika bukan kereta cepat dengan kecepatan 350 hingga 600 km per jam. Setidaknya itu harus kecepatan lebih dari 200 km per jam, bukan? Tetapi masalahnya, selain China yang memiliki seperangkat teknologi lengkap dengan keunggulan biaya dan daya saing pasar yang paling kuat di dunia, apakah teknologi perkereta apian Amerika atau India dapat menyainginya? Komitmen Amerika Serikat membantu membangun infrastruktur think tank sebenarnya bermula dari keberhasilan China mendamaikan dua musuh bebuyutan di Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran, pada pertengahan Maret lalu, yang disebut sebagai penggelaran jabat tangan paling penting di abad 21. Apalagi seiring penurunan pengaruh Paman Sam di Timur Tengah setelah melarikan diri dari Afghanistan di bulan Agustus 2021 lalu, negara-negara Timur Tengah mulai bergerak menuju perdamaian dan stabilitas, membuat Presiden Biden kebakaran jenggot tidak bisa duduk diam lagi. Presiden Biden mengutus dua orang kepercayaannya, penasehat negara Jake Sullivan dan sekretaris negara Antony Blinken, ke Arab Saudi
untuk kunjungan persahabatan dan kerjasama berkaitan. Kunjungan berturut-turut ke Arab Saudi kali ini sebenarnya mencoba membentuk kembali hubungan persahabatan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, membuka jalan untuk memperkuat kembali pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Gedung Putih merasakan krisis setelah melihat pengaruh Tiongkok yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berhubung Timur Tengah merupakan salah satu simpul penting dari inisiatif Belt and Road. Media utama India dan Amerika Serikat percaya Gedung Putih sedang membangun jaringan kereta api di Timur Tengah untuk menantang pengaruh China, di mana di mata para analisis dari titik awal ini, Amerika Serikat sebenarnya telah kalah. Perlu diketahui, kerjasama antara China dan negara-negara Timur Tengah sepenuhnya didasarkan pada kepentingan bilateral kedua belah pihak, dan tidak ada maksud untuk menentang keberadaan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebaliknya, titik awal rencana infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah adalah pertama-tama untuk memblokade dan mengekang pertumbuhan China. Dan kedua, kepentingan Amerika Serikat harus menjadi tujuan di atas segalanya, tanpa pertimbangan kepentingan pembangunan negara-negara di kawasan minyak ini. Ini pada dasarnya sangat berbeda dari inisiatif Belt and Road. Dunia percaya negara-negara di Timur Tengah dapat mengetahui mana yang lebih baik. Fakta membuktikan bahwa ada gap yang sangat besar antara Amerika Serikat dan China dalam hal hard power di bidang infrastruktur dan ketulusan dalam memperlakukan negara-negara Timur Tengah. Berbagai perkumpulan dunia atau geng-geng untuk menghambat kemajuan China, seperti inisiatif Build Back Better World yang diajukan pemerintahan Joe Biden di G7 pada Juni 2021, telah dikemas ulang sebagai kemitraan untuk infrastruktur dan investasi global pada Juni 2022. Namun sayangnya, pada akhirnya masih kekurangan dalam pembiayaan dan berakhir tanpa kelanjutan. Menghadapi Amerika Serikat yang ingin segera mendapatkan dominasinya atau rasa kehadirannya di Timur Tengah, China hanya perlu mempertahankan ritmenya sendiri dan bergantung pada prinsip dasar saling menguntungkan untuk menjadi kokoh tak terkalahkan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!